sehat walafiat. Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah di dalam thalab ilmi. Mudah-mudahan sarana yang kita laksanakan ini ada dalam ridho Allah dan dirahmati. Semoga kita mendapatkan ampunan dan rahmatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang pilihan Allah, yaitu hamba yang dikasih pemahaman yang mendalam di dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Monggo ya dimulai. Ya, share screen-nya, Mbak. Baik. Oh ya. Oke. 7.20 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila ingin beriktikaf, beliau sholat fajar terlebih dahulu, kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Sebetulnya sholat fajar itu sholat subuh atau sholat yang sesudah sholat suruk gitu? Sholat subuh. Sholat subuh ya? Ya, sholat subuh. Kalau sholat sunat fajar itu adalah qobliyah subuh. Sunat, oh ya, sunat fajar itu qobliyah subuh. Ya. Tapi kalau yang suruk ya? Apa suruk? Suruk itu awal sholat duha. Apa? Awal sholat duha, waktu sholat duha itu suruk. Oh itu beda. Jadi, lagi ya. Sholat subuh, kemudian waktu sholat subuh itu tidak keluar dari masjid, kemudian nunggu sampai matahari itu terbit. Setelah itu kita nunggu sebentar, mungkin 10 menit atau 15 menit, maka hendaklah melaksanakan sholat suruk. Tapi kalau umpamanya perempuan di rumah pun boleh, asal jangan beranjak dari sajadahnya aja. Maka insya Allah pahalanya sama dengan dia melaksanakan haji dan umroh. Oke. Ustazah, saya tuh masih belum jelas iktikaf itu. Ini kita yang ngomong zaman sekarang ya. Kalau Rasulullah itu karena rumahnya kan dekat sama masjid. Ya toh, jadi tinggal habis sholat subuh beliau masuk masjid iktikaf. Nah, kalau yang zaman sekarang kita ini kalau mau iktikaf anggap aja yang laki dulu, Ustazah. Kalau yang laki itu gimana sih? Kesananya itu apa? Nginep gitu apa? Ya, niru Rasulullah SAW di sini jelas sekali bahwa 10 hari di Aisyah di Bulughul Maram ini. Rasulullah apabila menghendaki beriktikaf, beliau sholat fajar, sholat duha dulu, kemudian masuk ke tempat iktikafnya, yaitu di masjid. Jadi Rasulullah itu tidak pulang habis sholat subuh. Di situ ada sebuah kemah atau sebuah tenda atau sebuah kamar yang dihalangi oleh dinding dari kain gitu. Maka Rasulullah masuk ke tempat iktikafnya itu. Awalinya Rasulullah habis sholat subuh. Oke. Nah, setelah itu terserah mau beberapa hari di masjid, maka orang itu tidak diperbolehkan keluar. Sebaiknya selama 10 hari itu diniatan mau 3 hari, mau 10 hari, mau berapa hari asal ada niat. Maka selama dia melaksanakan iktikaf nggak boleh keluar. Ini dijelaskannya di hadis nomor 722 gitu ya. Dari Aisyah. Dibaca dulu ya. Baca ya, dulu. Monggo. Mbak Susi 721. 721 ya, sambil giginya agak. Dan darinya radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Allah Shallallahu
Sallallahu Ta'ala. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggalnya. Jadi Ini perempuan pun iya. Kemudian istri beliau, jadi istri beliau itu baru melaksanakan iktikaf ketika Rasulullah sudah tiada begitu, atau sebelumnya sudah dilaksanakan beserta Rasulullah, istri-istrinya itu semuanya juga. Akan tetapi walaupun Rasulullah sudah meninggal, istri-istrinya itu melanjutkan iktikaf gitu. ya boleh bertanya lagi Ustazah, ini tadi batasannya iktikaf itu berarti setelah sholat fajar. Ya, setelah sholat subuh tidak keluar lagi dari masjid. Oh, jadi saya selama ini mungkin keliru pemahaman. Kalau kita dulu taraweh itu ya, kita berangkat jam 10 malam, kemudian kita habis taraweh ya, biasanya ikut taraweh, lalu kita tidak pulang, menginap di sana, baru setelah subuh pulang kita. Keliru ya? Itu dipahami oleh sebagian ulama bahwa walaupun hanya 1 jam di masjid, asal kita niatnya beriktikaf, jadi mengambil dari sisi iktikaf menurut bahasa. Jadi iktikaf menurut bahasa itu dia itu kan berdiam di masjid. Maka ketika dia berdiam di masjid walaupun 1 jam itu katanya dikatakan iktikaf. Maka orang-orang sekarang habis sholat isya, kemudian mereka masuk ke masjid, pulang-pulang nanti sahur atau setelah sholat subuh. Kalau memang ada jamuan sahur di masjid, nah sahurnya di masjid, setelah itu sholat subuh pulang. Itu pun dikatakan iktikaf. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah habis sholat subuh langsung melaksanakan iktikaf, niatnya berapa hari, maka untuk hadis selanjutnya nanti ada di hadis ini nih. Hadis 723. Jawabannya ada di situ. Monggo lanjut aja, Dokter Diah di 722-nya. Oke, ya. Dokter Wiwin bisa 722? Ya, insya Allah. Tapi off cam ya, soalnya biasa internetnya ini banyak anak-anak di rumah. Oke. Ini 722 ya. Iya. Dan darinya juga Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW pernah memasukkan kepalanya ke dalam rumahku, sedangkan beliau berada di dalam masjid. Aku pun menyisirnya. Beliau tidak masuk ke rumah kecuali karena suatu keperluan ketika sedang iktikaf. Muttafaq alaih. Jadi maksudnya iktikaf itu berarti ya nggak pulang ke rumah, di masjid aja gitu ya, Ustazah? Iya, tergantung diniatan mau berapa hari. Bapaknya saya mau 3 hari iktikaf, berarti selama 3 hari nggak boleh keluar dari masjid. Karena Rasulullah itu masjid dengan rumah itu hanya terhalang dinding atau terhalang tinggal dibuka jendela aja, maka sudah di situ masjid. Maka Rasulullah mengitukan kepalanya kepada Aisyah, maka Aisyah menyisirnya dari dalam rumahnya. Jadi hanya menempelkan gini aja ke rumah Aisyah, ke rumah Rasulullah, maka disisir. Jadi boleh enggak orang yang beriktikaf bersentuhan dengan keluarganya? Boleh. Hanya bersentuhan kulit gitu kan, dan tidak untuk berkelanjutannya. Nanti ada di hadis selanjutnya. Dan Rasulullah tidak keluar dari masjid kecuali kalau ada hajat. Kalau di masjid itu umpamanya mohon maaf ada tempat mandi, ada kamar untuk buang air besar dan lain sebagainya, pokoknya lengkap. Berarti di situ aja dilaksanakannya. Akan tetapi kalau masjidnya itu memang tidak memadai seperti itu, maka keluar dulu boleh, setelah itu berwudu lagi, masuk lagi ke masjid. Jadi hal yang urgent sekali ketika melaksanakan iktikaf boleh keluar. Tapi kalau tidak ada keperluan banget-banget amat ya nggak usah. Itulah iktikaf yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Itu, Dok. Bagaimana? Iya, Ustazah. Apalagi kalau jauh rumahnya ya
Di masjid aja kalau bolak-balik kan Iya. capek. Iya, tapi walaupun Rasulullah dekat pun, Dok, enggak masuk ke Nggak rumahnya. pulang balik. Iya. Malah di dalam terus. Itulah Gimana, Ustazah? gimana? Makannya gimana? Kan dianterin oleh istrinya, ada perjanjian. Ya, Kalau apa namanya, kalau kita sekarang kalau enggak ini boleh beli keluar masuk lagi gitu. boleh. Karena kan kalau nunggu di dalam, siapa yang mau ngasih? Kecuali kalau kita sudah janjian sama cateringnya, tolong jam sekian saya diantar ke masjid makanannya, ya insya Allah. Seperti itu. Sekarang GoFood. Iya, Iya. sudah enak sekarang Oke. ini. Jadi ini definisinya iktikaf itu tidak harus menginap ya Ustazah? Menurut bahasa seperti itu, tapi sifat iktikaf yang dilaksanakan Rasulullah ya seperti yang barusan itu. Rasulullah tidak keluar. Kalau umpamanya niatnya 10 hari, ya 10 hari tidak keluar. Gitu. Kecuali ada hajat yang sangat urgent sekali. Kalau menurut contoh Rasulullah ini, beliau memulainya setelah fajar Sholat ya? subuh. Iya. Setelah sholat subuh. Oh, setelah itu tidak keluar-keluar lagi Tidak keluar lagi. sampai beliau ingin beriktikaf berapa lama begitu ya? Iya, betul. Nah, ini untuk jelasnya, lanjut hadisnya. 723 Ibu Vera. Ini saya belum pernah tahu, belum kenal sama Ibu Vera. Yang kemarin dulu itu loh, yang dari rumah sakitku. Oh, oke, ya. Lupa. Silakan, Bu Vera. Oke, 723. Monggo. 723 ya, Bu. Dari Oke. Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, sunahnya bagi orang yang beriktikaf tidak menjadi orang sakit, menghadiri jenazah, tidak menyentuh wanita, dan tidak juga mengganggunya serta keluar dari masjid, kecuali karena suatu keperluan yang mendesak. Dan tidak ada iktikaf jika tidak berpuasa, serta tidak ada iktikaf kecuali di Masjid Jami. Hadis riwayat Abu Dawud, dan para perawinya tidak ada masalah, melainkan menurut pendapat yang kuat hadis ini mauquf ya, Bu. Ini kalau terkait dengan urgensi yang tadi sempat didiskusikan ya, Bu, untuk keperluan mendesaknya ini yang pernah dicontohkan Nabi ini bagaimana, Bu? Iya, disunatkan bahwa orang yang melaksanakan iktikaf, satu, tidak boleh menengok orang sakit, siapapun. Karena masalahnya kalau toh itu keluarganya masih ada yang menangani, jadi orang yang beriktikaf itu nggak perlu keluar. Karena masalahnya fisik dan metafisiknya sudah diniatkan hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Memang ginilah sistemnya yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan sebaiknya sunnahnya nggak boleh, walaupun siapapun ada keluarga yang sakit. Yang kedua, wala yashhada janazatan, dan tidak boleh menghadiri jenazah. Jadi siapapun itu yang meninggal nggak perlu orang yang itikaf. Tuh, kalau itu jenazahnya ada yang nangani juga. Wala ya masal imroatan, dan jangan pula menyentuh perempuan, maksudnya senggama. Jadi selama niatnya umpamanya mohon maaf 3 hari di masjid untuk beriktikaf, kan keluar itu berarti ada hal yang urgent sekali. Mohon maaf, seperti kalau BAB gitu kan nggak bisa ditahan, sudah pasti itu. Maka setelah itu berwudu lagi, masuk lagi. Tapi kalau dia itu di luar Ramadan, maksudnya di luar itikaf, di bulan Ramadan malamnya kan boleh berhubungan badan dengan keluarga, dengan istri. Akan tetapi ketika itikaf itu tidak dibolehkan. Sunatnya seperti itu. Kemudian wala yahruju lihajatin, dan dia tidak keluar untuk suatu keperluan kecuali yang tidak bisa tidak. Ya, seperti yang tadi saya terangkan.
Dan itikaf biasanya dilaksanakan waktu di bulan Ramadan, waktu puasa. Dan tidak ada itikaf kecuali di masjid jami. Kalau bahasa kita di Surabaya kan masjid, bukan di musola. Masjid besar ya maksudnya ya. Masjid besar, karena kan di situ boleh jadi rame-rame ya. Jadi tidak sendirian. Kalau sendirian kan nanti pikirannya malah nggak konsen. Tapi kalau umpamanya banyak orang ya alhamdulillah gitu, kanan kiri ada kawan. Mungkin seperti itu juga. Bagaimana, Dokter Bia? Ustazah, kalau yang sakit keluarganya, yang meninggal keluarganya, misalnya anaknya tahu-tahu kecelakaan begitu, atau terus ya orang yang satu rumah meninggal gitu, gimana itu? Ya. Makanya di sini sunnahnya itu nggak perlu gitu, nggak perlu ditengok hal seperti itu, karena itikaf seperti inilah sistem yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kecuali kalau dia umpamanya itu ada anaknya, ada keluarganya, kemudian keluar gitu untuk mengurus untuk anaknya, untuk siapanya aja, berarti itikafnya batal. Itikafnya batal, Terus tapi kalau tidak batal gimana? Ya, Bayar kafarat? tidak dapat pahala gitu aja mungkin ya. Bayar kafarat apa enggak? Enggak ada. Itikafnya batal dan tidak ada dosa. Dan tidak ada kifarat. Oh. Cuma nanti kan yang mengatur pahala Allah lah gitu kan. Prioritas ya ada. Iya. Ya. Ustazah, mungkin ada yang belum jelas terkait poin di atas itu kan disampaikan tidak menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah gitu ya. Tapi di kalimat bawahnya ini ada fleksibilitas di kecuali karena suatu keperluan mendesak gitu ya. Nah ini pahamnya tuh gini, di poin kita awam gitu ya, sebagai awam itu menjenguk orang sakit, misalkan itu keluarga atau jenazah yang orang dekat kita gitu kan, konteks mendesaknya ini loh, apakah itu bisa dimaknai mendesak atau apa ya untuk ukuran mendesaknya itu ya? Kan kalimat mendesaknya itu kalau yang seperti tadi menengok orang sakit atau menyaksikan jenazah itu kan sudah korinah yang memang tidak boleh gitu disunatkan, tidak. Jadi yang Ibu sebutkan tadi itu tidak gitu. Tidak perlu menengok. Masalahnya kalau memang orang yang sakit itu sudah ada yang nangani dan kalau jenazahnya itu pun sudah ada yang mengurus oleh orang lain kan cukup. Nah gitu. Nah, tapi kalau umpamanya saya mohon maaf, saya contohkan masalah BAB. Kalau BAB itu kan nggak bisa ditahan gitu. Itu betul-betul hajat kita gitu. Nah seperti itu. Kalau itu sepertinya insya Allah boleh keluar. Gimana, Dok? Oke. Jadi poinnya itu adalah kalau ada yang mengurus ya. Jadi misalnya anak sendiri ya tinggal berdua gitu ya, mau enggak mau yang mengurus orang tuanya ya batal berarti ya itikafnya ya. Iya, itikafnya batal tapi tidak dosa. Oh, oke. Ya. Lanjut ya, Ustazah. Maaf. Kalau di kampung terus masjidnya enggak rame gitu atau masjid kecil begitu, enggak ada iktikaf gitu, mending iktikaf apa enggak iktikaf? Atau yang iktikaf cuma sedikit gitu. Kalau misalnya di masjid yang besar kayak Istiqlal itu memang Masya Allah itu. Cuma di sini kalimatnya fi masjidin jamiin, di masjid jami. Kalimat masjid jami itu masjid kalau di kita ini kan digunakan untuk Jumatan. Selama itu digunakan di kampung itu untuk Jumatan, monggo. Tapi kalau umpamanya hanya kalau di Jawa Tengah itu suka ada langgar gitu atau musolanya kan kecil gitu kan. Maka ketika di situ
nggak perlu diadakan itikaf. Kalau kita mau itikaf tuh ya mencari di masjid yang besar itu. Syaratnya itu. Oke. Ya. Selanjutnya Mbak Uria, monggo. Dua empat kah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beritikaf tidak harus berpuasa kecuali apabila ia mewajibkan atas dirinya sendiri. Dari hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Hadis mauquf juga menurut pendapat yang kuat. Di hadis ini diterangkan bahwa itikaf pun ya tidak mesti di bulan Ramadan gitu, atau tidak perlu waktu puasa, kapanpun boleh. Maka ketika pelaksanaannya itikaf di luar Ramadan pun jadi mengikuti makna itikaf secara bahasa. Jadi itikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah. Nah, berdiam diri di masjidnya nggak ada ketentuan berapa hari, berapa malam, atau berapa jam. Maka orang-orang sekarang, yaitu terutama di akhir 10 Ramadan, habis taraweh, kemudian kumpul bersama-sama, atau berangkat pulang dulu ke rumah, kemudian masuk lagi ke masjid. Maka terus di situ melaksanakan ibadah, entah tadarus Al-Quran, giliran ataupun bagaimana, pokoknya di situ melaksanakan kegiatan agama atau mengadakan ceramah, mengadakan tadabbur. Nah, sampai sebelum subuh. Kalau umpamanya ada di situ untuk sahurnya, ya berarti pulangnya nanti habis sholat subuh. Boleh seperti itu, insya Allah boleh juga. Kalau dipahami secara bahasa. Di mana itikaf itu berdiam diri di masjid walaupun sejenak gitu. Asal tergantung niatnya aja. Saya mau beritikaf 1 jam. Jadi ada ulama yang membolehkan seperti itu. Tapi dilihat dari segi sifat Rasulullah, ya seperti inilah Rasulullah pelaksanaan. Oh, jadi 723 ini itikaf di bulan Ramadan. Yang harus berpuasa ya. Di sini kan tulisannya tidak ada iktikaf jika tidak berpuasa. Ini yang dimaksudkan adalah iktikaf di bulan Ramadan ya. Ya. Nah, kalau yang 724 ini orang yang iktikaf tidak harus berpuasa, ini artinya iktikafnya di luar Ramadan ya. Ramadan ya. Sebetulnya ngapain? Buat apa sih iktikaf itu, Ustazah? Itikaf itu untuk beribadah kepada Allah secara murni. Zikir, sholat, berdoa, gitu. Itu kalau di zaman dulu itu kayak bertapa gitu ya, Ustazah? Ya, semacam semedi itu, Dok. Betul. Jadi kegiatannya boleh apa saja selama itu adalah untuk berkomunikasi dengan Allah gitu ya. Jadi bisa sholat, bisa zikir, bisa thalabul ilmi gitu ya Ustazah. Selama ibadahnya ada tuntunan dari syar'inya, dari Al-Quran dan sunnahnya. Kalau umpamanya itu ibadahnya tidak ada tuntunan, nggak usah dilaksanakan. Lebih baik kita baca Al-Quran aja sebanyak-banyak. Banyak. Zikir atau berdoa apa saja hajat kita. Oh ya. Ya. Monggo lanjut, siapa? 725 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat di dalam mimpi mereka malam Lailatul Qadar pada 7 malam yang terakhir. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya diperlihatkan mimpi kalian. Ternyata memang tepat pada 7 malam terakhir. Nah, barang siapa yang hendak mencarinya, maka carilah pada 7 malam yang terakhir."
Oke, jadi antara Lailatul Qadar itu ya antara 10, 7 gitu ya yang terakhir gitu ya. Kalau 7 malam yang terakhir, kan kita sudah maklum bahwa Lailatul Qadar itu adanya di malam ganjil ya, Dok. Di hadis Oke. lain dikatakan malam ganjil. Kalau di sini tidak disebutkan malam ganjilnya, yang jelas 7 yang akhir. Kalau 7 yang akhir itu tanggal berapa coba? Kurangi aja 10 kurangi 3 di awal. 23. Malam 23. 3 ya. Ya, Iya, 23. 23, 25, 25, 9, 29. Nanti 27, malam kita mengambil ganjilnya. 27, 29. Ya. Tuh. Kalau mau, maka kata Rasulullah, carilah di 7 yang akhir untuk Lailatul Qadarnya itu. Jadi di khususan lagi, dispesifikan lagi hari-harinya itu. Tapi tetap Rasulullah mengajak kepada keluarganya dan beliau sendiri mencontohkan ketika 10 yang akhir itu sungguh-sungguh di dalam melaksanakan beribadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu misteri. Siapapun nggak ada yang tahu dan Rasulullah sendiri pun tidak ditunjukkan gitu. Tapi waktu itu Rasulullah itu pernah ditunjukkan begitu mau disampaikan kepada sahabat, karena sahabat itu ramai, akhirnya Rasulullah itu lupa gitu, dilupakan lagi. Nah, boleh jadi dari dilupakan itu semua orang bisa siap-siap untuk menyambut malam Lailatul Qadar yang dirahasiakan itu supaya betul-betul kapannya itu ditunggu dan ditunggu. Nah, itulah yang dikatakan mencari. Terus ada tidurnya terus gimana? Ya tidur aja dong. Waktunya tidur ya tidur. Tapi kan antara tidur dengan ibadah, terbanyak ibadah malam itu. Seperti kita habis maghrib, di masjid itu ya. Kita Ya melaksanakan. atau tidurnya duduk kalau Rasulullah dulu itu. Enggak disebutkan. Tidak Dan disebutkan. tidak disebutkan masalah ada tidurnya. Cuma Rasulullah lebih giat gitu di malam 10. Tapi saya pahami lebih giat kalau Rasulullah itu kan walaupun dalam keadaan tidur hatinya tidak tidur. Rasulullah seperti itu. Kalau kita semalam suntuk seperti itu kayaknya nggak kuat. Saya sendiri belum pernah itu. Jadi kalau umpamanya pas malam-malam terakhir itu ya habis sholat maghrib, kemudian kita menuju sholat isya, taraweh. Nah, setelah taraweh kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang kalau hari-hari biasanya kan mungkin beberapa gitu. Tapi di malam itu kita tingkatkan. Kemudian kita pun zikir dan berdoa kepada Allah, meminta apa saja gitu di malam itu. Jadi memperbanyaknya ke Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan yang keduanya sedekah jangan lupa. Usahakan kita melaksanakan sedekah. Karena boleh jadi di malam yang ganjil tadi ada salah satu malam yang Lailatul Qadar. Maka ketika orang itu melaksanakan Lailatul Qadar, sama kan pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Maka ketika lebih baik dari 1000 bulan, ada yang sudah menghitung sekitar 83 tahun. Maka ketika kita sodakoh 10.000 umpamanya pada malam itu, maka kita tertulis sama dengan selama 83 tahun berturut-turut kita bersedekah dengan 10.000 uang tadi. Makanya emang kalau malam yang ganjil itu tidak bersedekah. Nah, kan malam Lailatul Qadar itu cuma ada satu. Dan satu itu kan dirahasiakan. Tapi itu pasti adanya di hal yang ganjil. Kalau umpamanya kita dari tanggal 10 aja, dari tanggal 21-nya aja, 10 yang akhir itu. Pas tanggal 21 kita sedekah 10.000 dan kita beramal soleh, sholat, baca Al-Quran, memohon kepada Allah apapun yang kita hajatkan. Nah, berarti kalau toh itu belum malam Lailatul Qadar, yang 10.000 kita sedekahkan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700. Begitu pula di malam seterusnya. Cuman begitu pas kita sedekah yang 10.000 tadi dan kita baca Al-Quran tadi dan pokoknya amal soleh di malam itu, maka kita mendapat kelipatannya 83 tahun.
berturut-turut. Nyaman makanya kalau kita sudah. Nah, bagaimana caranya untuk bersedekah? Ya pas malam itu kita langsung bersedekah, mengeluarkan uang, tapi nggak perlu kita keliling-keliling mencari orang miskin, mencari mustahiknya. Maka simpan aja dulu, besok lusa kita bisa dikeluarkan. Besok kita nyari-nyari, oh ya saya sasarannya saya sudah ke si A gitu, maka besoknya diserahkan. Cuman transaksinya insya Allah bisa dilaksanakan pada malam. Ya. Tetap taruh dompet dulu gitu ya. Ya. Jelas ya, Dok? 726 Mbak Susi, monggo. Lanjut. 26 dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda tentang Lailatul Qadar, yaitu pada malam ke-27. Hadis riwayat Abu Dawud yang rajih adalah mauquf. Tentang penetapan kapan terjadinya Lailatul Qadar adalah terdapat khilaf hingga mencapai 40 pendapat, sebagaimana yang saya sebutkan di dalam Fathul Bari. Jadi artinya Gimana? malam haknya Lailatul Qadar itu tetap tidak bisa dipastikan karena banyak pendapat sampai 40 pendapat yang menerangkan tentang adanya malam Lailatul Qadar. Maka dari itu tetap adanya di 10 yang akhir. Tanggal 21 sampai tanggal 29. Kalau kita mau mengambil yang ganjilnya, ya yang 7 yang akhir berarti malam 25, malam 27, malam 29 itu jangan sampai ketinggalan di saat-saat ini. Itu Rasulullah di 10 yang terakhir itu apa istilahnya tadi? Mengikat tali pinggang gitu. Artinya bersiap-siap untuk melaksanakan dan menyambut malam Lailatul Qadar itu. Oke. Menggiatkan ibadah. Nah, kemarin kan disebutkan bahwa sholat malamnya Rasulullah itu tidak lebih dari 11 rakaat toh? Ya. Jadi artinya kalau tarawih itu ya 11 rakaat, kemudian tidak ada sholat malam itu apa namanya? Tahajud. Tidak ada tahajud. Lah, terus kalau yang 10 malam terakhir ini ngapain malamnya itu? Selain sholat? Baca Al-Quran. Selain sholat artinya ya baca Al-Quran, zikir baca gitu ya. Al-Quran aja diperbanyak, betul. Dan memuji Allah, Subhanallah, Allahu Akbar lah, diwiridkan. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Kemudian di hadis selanjutnya nanti ada Aisyah bertanya, bagaimana kalau saya menemukan malam Lailatul Qadar? Maka diusahakan 10 yang akhir itu ucapannya diperbanyak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, terus dan terus. Itu yang dilaksanakan doanya itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan dan maafkanlah aku. Minta ampun kepada Allah. Ustazah sekalian mau nanya. Ya. Kalau sholat di depan kaca itu enggak boleh ya emang? Ya seumpamanya kacanya itu ketika kita sholat kelihatan postur kita itu mengganggu untuk kehusuan. Tapi kalau tidak mengganggu kehusuan boleh-boleh saja. Oh gitu. Oh hanya karena takutnya mengganggu khusyuknya itu ya. Ya, tapi saya kira kalau di depan kaca ya kadang-kadang ingin ketawa sendiri ya, Dok, masa sholat kita. Iya. Ya, postur tubuh kita gitu. Ya lebih baik nggak usah lah daripada mengganggu kehusuan. Ya tidak khusyuk ya. Apa kebetulan tempat saya sholat itu kan ya kaca-kaca semua, iya. Jadi ya kalau tidak mengganggu nggak apa-apa. Biasanya tidak mengganggu itu kalau sering.
sering kan nggak aneh lagi, ya udah jadi konsentrasi ke bawah terus gitu. Sesekali lihat nggak itu nggak masalah. Monggo, Oke. terserah. Baik. Ustazah, ini Lailatul Qadar itu berarti kalau dari katanya kan malam ya. Berarti hanya di malam hari ya Ustazah, kan malam hari di Indonesia bisa beda dengan malam hari di Amerika ya. Ya, betul. Ya, ini berarti berbeda waktunya ya, tergantung di lokasi masing-masing begitu ya Ustazah. Makanya Allah bersumpahnya juga di dalam Al-Quran demi malam yang ganjil dan demi malam yang tidak ganjil, yang jangkep gitu. Maka di situ kita serahkan kepada Allah dan tempat kita ganjil boleh jadi di luar negeri kan lagi genap gitu kan. Iya. Jadi gantian aja Lailatul Qadar ya nggak masalah. Wong Allah yang menciptakannya dan Allah yang menilai. Dan pas malam yang ganjilnya itu ada pada kita, berarti kita yang menang duluan. Kalau makanya di luar negeri gitu kan, ganjilnya besok, ya nggak apa-apa. Gitu. Iya. Tidak menutup kemungkinan. Yang Kita jelas, serahkan. nah, untuk lebih jelasnya, Dokter Diah di Muslim. Di Muslim nomor hadis 736, malam Lailatul Qadar. Jilid 2, halaman 63. Ya, bentar. Muslim. Oke. Maaf, Ustazah, berapa? 736 nomor hadisnya. tujuh tiga enam. Halamannya. Nah, ya itu, monggo coba ya, supaya lebih jelas lah. Monggo Mbak Susi. Ya. Dari Abdullah bin Maksud radhiyallahu anhu katanya, siapa yang melakukan salat malam sepanjang tahun, niscaya dia bertemu dengan malam Qadar. Jawab Ubay, demi Allah, malam itu sesungguhnya terdapat dalam bulan Ramadan. Demi Allah, aku tahun malam itu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami menegakkannya atau beribadah pada malam itu, yaitu malam yang ke-27 Ramadan. Tanda-tandanya ialah besok pagi matahari kelihatan putih tanpa sinar yang menyorot. Oh, adem gitu. Matahari ya, tapi adem gitu ya, Ustazah? Tandanya seperti itu. Kalau lihat dari segi fisiknya matahari. Jadi di keterangan lain katanya bahwa terhalang oleh sayap-sayap malaikat. Dalam keterangan lain seperti itu. Jadi di sini siapa yang melakukan sholat malam, tahajud atau Lailatul Qadar atau apa? Atau Qiyamul Lail sepanjang tahun, niscaya dia bertemu dengan malam Qadar. Artinya gini, kalau toh kita tidak bisa melaksanakan tiap malam, kan mungkin ada uzurnya juga. Kadang-kadang sholat tahajud, kadang-kadang tidak. Kemudian pas di 10 Ramadan itu jangan sampai kita meninggalkan sholat taraweh. Itu maknanya. Pas di 10 Ramadan yang akhir jangan sampai kita melaksanakan sholat taraweh. Maka ketika kita melaksanakan di 10 yang akhir itu sholat taraweh, insya Allah salah satunya diangkat oleh Allah malam itu, malam Lailatul Qadar.
berarti kita sholat taraweh di salah satu yang pas dengan malam Lailatul Qadar sama dengan kita melaksanakan lebih baik dari 1000 bulan itu, atau selama 83 tahun berturut-turut. Hanya satu kali itu nilainya gitu, nilai pahalanya. Kemudian termasuk sholat maghribnya. Kan di Islam itu kalau awalnya malam itu bukan kosong seperti yang biasa kita lakukan, yang biasa kita saksikan di malam pergantian tahun. Tapi Islam itu maghrib lah. Begitu maghrib itulah yang dikatakan awal malam. Maka sampai kapan ya? Sampai subuh. Begitu adzan subuh, nah itu adalah awal siang kalau di Islam. Maka ketika kita sholat maghrib di malam yang akhir tadi, ya sudah pasti mau berjamaah ataupun tidak pun, kalau untuk perempuan, sama dengan kita melaksanakan selama 83 tahun berturut-turut nilainya, pahalanya di sisi Allah. Kalau pas dengan malam Lailatul Qadar tadi. Makanya ketika malam 10 yang itu nggak boleh kita meninggalkan, kalau bisa qobliyah ba'diyah maghribnya juga. Nanti isanya ba'diyahnya jangan ditinggalkan juga. Tarawehnya jangan ditinggalkan. Diisi dengan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan memuji Allah, sholawat kepada Rasulullah. Kemudian ucapan tobat kita, Robbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Robbik firli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, aku bertobat kepadamu, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Terus itu ucapan. Kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu terus kita ucapkan sebanyak-banyaknya. Jadi insya Allah sebanyak itu pula dilipat gandakan oleh Allah sama dengan dia melaksanakan 83 tahun berturut-turut. Itu jumlahnya. Kemudian nilainya itu sudah berapa ya? Coba kita melaksanakan ucapan subhanallah aja, maka Allah akan membalas 10 kebaikan kepada kita. Hanya ucapan 1 kali subhanallah. Subhanallah berarti kan 10 kebaikan bagi kita. Maka ketika kita membaca subhanallah di malam itu sebanyak-banyaknya, jadi umpamanya 100 saya contohkan. Di malam Lailatul Qadar itu kita mengucapkan subhanallah 100 ucapan. Maka 100 ucapan itu kita sudah dikasih tahu nilainya sama dengan 1000 kali 1000. Kita mengucapkan 100, nilainya di sisi Allah 1000. Nah, 1000 kebaikan itu dilipat gandakan untuk malam Lailatul Qadar itu menjadi 83 tahun. Ya, jadi kita mendapatkan sebanyak itu pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bisa mengisi dan menyambut malam Lailatul Qadar. Jadi kata-kata mencari malam Lailatul Qadar itu yaitu pada malam-malam yang 10 terakhir. Untuk menyambutnya artinya dia melaksanakan berbagai amal soleh sebanyak-banyaknya. Itu yang dikatakan menyambut. Jadi apakah mungkin Ustazah setiap individu atau setiap orang itu mendapatkan Lailatul Qadar dengan waktu yang berbeda gitu? Iklimnya tergantung kan? Iya. Kita kan mendapatkannya malam ini ganjilnya. Di negara lain kan besok gitu kan? Gak apa-apa, kan itu urusan Allah. Kita nggak usah. Allah, iya. Iya. Rahasia Allah ya. Yang penting mau nggak kita di malam yang ganjil itu beribadah gitu. Sehingga di hadis Muslim itu siapa yang melakukan sholat malam sepanjang tahun, niscaya dia bertemu dengan malam Qadar. Gitu. Termasuk yaitu, maka saya katakan jangan meninggalkan taraweh di 10 yang akhir itu. Eman. Bagi orang yang dia tidak tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar, ataupun dia pun tahu bahwa di situ ada malam Lailatul Qadar, tetap dia mendapatkan itu. Mohon maaf, sebelum kita ngaji, mungkin dulu-dulu, dan kita nggak paham apa itu malam Lailatul Qadar, tapi tetap kita melaksanakan sholat di malam yang akhir Ramadan tadi. Kita melaksanakan taraweh, kita melaksanakan ngaji, kita pun mengeluarkan sedekah. Pasti dia nggak tahu, saya nggak tahu malam Lailatul Qadar jatuhnya kapan dan apa itu malam Lailatul Qadar dulu. Tapi tetap dicatat oleh Allah itu dia mendapatkan.
Ini Ustazah, saya mungkin ada pengalaman sedikit ya. Dulu ketika kita bersama-sama misalkan di pondok atau apa, kan berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Terus ada yang apa namanya? Ngaco gitu. Waduh, rasanya tadi malam deh Lailatul Qadar. Terus dia bercerita dengan kebahagiaannya seperti itu. Yang lainnya mendengarkan itu, kita tidak punya ini harapan kayaknya. Ya sudahlah, besok malas-malas salat salat malam gitu. Nah, itu seperti apa Ustazah? Ya kalau ada kalimat kata-kata males-males, ya males pula lah yang dia dapatkan. Iya. Tapi kalau insya Allah pas sholat maghribnya yang wajibnya kan tidak ditinggalkan. Iya. Nah, berarti dia dapat di maghribnya itu. Masih ada harapan ya. Ada Pasti harapan. harus ada harapan terus ya. Artinya ada perkataan orang yang seperti itu kan mematikan semangat ya. Wah, luar biasa tadi malam itu saya mendapatkan ini ya gitu. Wah, berbusa-busa yang biasa anak muda dulu suka apa ini membunuh karakter temannya. Itu sehingga Itu temannya, rahasia juga lah ya. kita nggak dapat. Iya. Itu Ya, rahasia juga. Dan itu adanya pasti di bulan Ramadan yang di 10 terakhir itu. Makanya taraweh. Kalau dia umpamanya bolong-bolong tarawehnya di 10, jangan-jangan dia yang bolongnya itu yang dia ada Lailatul Qadarnya. Maka usahakan pokoknya 10 malam Lailatul Qadar itu 10 malam akhir Ramadan itu jangan ditinggalkan taraweh. Pokoknya salah satu kita akan mendapatkan 83 tahun nilai di sisi Allah. Dan ya, usahakan artinya itu semuanya rahasia Allah ya tuh. Ya, Allah. ya Ustazah, kita selalu berbaik sangka bahwa 10 malam terakhir itu kalau kita berusaha akan dapatkan gitu ya Ustazah. Ya, insya Allah. Optimisnya. Dan ini proposal kan dari Allah. Mau nggak kamu Iya, mengikuti kebaikan di 10 iya, ini gitu. iya. Maka ya saya anjurkan untuk sodakoh pun iya gitu. Eman. Ya Hmm, mohon maaf ya saya contohkan. Malam pas tanggal 21 hmm, 10.000, tanggal 22 10.000. Kalau umpamanya kita jumlahkan keseluruhannya sampai tanggal 29 atau 30, ya paling 100.000 umpamanya, mohon maaf, paling 100.000. Tapi di antara 100.000 itu kita ada salah satu yang 10.000 itu dianggap dia punya nilai 83 tahun berturut-turut, eman gitu. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan. Saya pun menganjurkan kepada anak-anak saya. Dia uang jajannya itu usahakan. Pokoknya di malam itu kamu simpannya berapa? Mau 2.000, mau berapa? Dan nanti kalau kamu udah punya penghasilan sendiri, silakan sebanyak-banyak. Eman. ya. Jadi dalam 10 hari terakhir itu apapun itu kita masih harus punya harapan ya untuk mendapatkan itu. Yakin dan mendapat. Iya. Iya, terima kasih Ustazah. Monggo, Dokter Dia bagaimana, Dok? Iya. 727 ya Ustaz ya. Ya, lanjut. Monggo. Siapa, Dok? Dokter Wiwin. Dokter Wiwin bisa? Oh. Masih, tapi ini naik turun, tapi nggak apa-apa. Saya coba ya. Suaranya jelas kok, Dok. Oke. Nah, ini yang 727. Nggih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku mengetahui kapan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta memaafkan. Maka maafkanlah aku. Hadis riwayat 5 imam selain Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Tirmizi serta Al-Hakim. Ini yang Allahumma ini afun tuhibbu afwa fa'fu anni itu tadi ya, Ustazah? Iya, Dok. Usahakan udah semuanya ini hafal. Kita insya Allah mungkin 3 bulan lagi nih ya, Ramadan itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, untuk mengucapkan kalimat Allahumma innaka afuwun itu biasakan di malam 10 terakhir itu. Gitu. Sebanyak-banyaknya pula.
Monggo, jelas ya, Dokter Wiwin ya. Iya, Ustazah. Monggo, Dokter Diah gimana, Dok? Iya. Iya, Ustazah. Yes. Mbak, ini Mbak dicorek Mbak Susi. Iya, thank you. 728 Bu Vera? Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menyengaja mengadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Gimana? Jadi Iya, iya. ini selama di bulan Ramadan gitu ya, maksudnya Ustazah. Bukan, Dok. Karena Bukan. Ini umum. oh, Di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan pun sebaiknya tidak dilaksanakan untuk unsur kesengajaan berkunjung ke suatu masjid, kecuali diperbolehkannya hanya 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau kita sengaja rame-rame satu kampung, ayo kita ke Namira, atau kita ke Masjid Merah atau masjid apa saja, sengaja datang itu nggak boleh, nggak baik. Di Solo itu apa ya yang rame-rame itu? Ubah emas apa gimana itu? Nah, sengaja umpamanya dari Surabaya datang menuju ke situ. Tidak dipilih. tidak dalam maksudnya konteks ini umum ya, Ustazah? Ya. Oh. Yang dimaksud di konteks umum itu mau di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan itu tidak diperkenankan. Yang diperkenankan hanya 3. Makanya kalau ada rame-rame mengunjungi masjid sunan-sunan atau masjid yang dianggap itu para wali dan di situ ada keramatnya, maka itulah yang tidak diperbolehkan. Kalau toh kita umpamanya mau berkunjung seperti ke Malang, tujuannya itu ke tempat piknik, akan tetapi nanti kita sholat mampir di Masjid Cengko, di Masjid Merah, monggo, kalau itu tidak masalah. Memang kita mampirnya itu ingin sholat. Ini maksudnya supaya enggak itu apa namanya? Biasanya apa ke sunan-sunan itu ya? Ya. Maksudnya ini tujuannya supaya enggak kayak gitu ya? Ya, supaya tidak menjadi mengkultuskan suatu masjid dan tidak boleh mencari barokah. Ayo ke Masjid Anu supaya kita mendapatkan barokahnya, tidak boleh. Kalau Masjid Nabawi sama Masjidil Haram, ya gimana, Dokter Dia? Ini spesial untuk ini ya, spesial untuk ke masjid ya. Tapi artinya perjalanan jauh ke masjid kecuali 3 masjid. Artinya itu toh, bukan perjalanan jauh piknik, memang sengaja piknik. Aduh, aku belum pernah ke Australia, mau ke Australia aja gitu. Bukan kayak gitu kan? Ya, bukan seperti itu. Maksudnya bukan gini, saya mau niat piknik ke Masjid Solo, nggak boleh. Kan niatnya yang dituju Masjid Solo. Tapi di Solo itu ada tempat piknik apa, maka kita menujunya ke tempat piknik A. Nah, nanti kita mampir ke Masjid Solo, boleh seperti itu. Mampir untuk sholat. Ya, kita ke Solo cari tengkleng, kemudian sholatnya di masjid. Apa itu rutinnya, boleh ya? Ya. Nah, kalau niat tujuan saya mau menuju ziarah ke Masjidil Haram, itu yang dibolehkan. Saya mau berziarah ke Masjid Nabawi, bukan menziarahi kuburan nabinya, tapi menziarahi Masjid Nabawinya untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiganya Masjid Aqsa. Saya niat dari sini dari Surabaya menuju ke Masjid Aqsa, itu yang dibolehkan. Saya jelaskan keutamaannya. Ketika seseorang itu melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, dia mendapatkan 1 berbanding 1000 nilainya.
Kalau kita di Masjid Akbar Surabaya ini sholat zuhurnya 1 kali, berarti ketika kita sholat zuhur di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali pahalanya. Kemudian kita melaksanakan sholat zuhur 1 kali di Masjidil Haram, maka itu lebih tinggi lagi nilainya, nilai pahalanya dibandingkan dengan di Masjid Nabawi. Tuh. Kemudian di Masjidil Aqsa, keutamanya di dalam hadis, barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa 2 rakaat, maka Rasulullah kan di situ menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu berdoa 3, yang 2 dikabulkan, yang 3-nya tidak dikabulkan. Maka yang ketiga ini dikabulkan untuk umat Rasulullah. Artinya gini, barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, maka ketika dia sudah menyelesaikan sholat, keluar dari Masjidil Aqsa, maka diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Dan dia keluar dari Masjidil Aqsa sama dengan dia lahir dari perut ibunya. Ada keutamaan itu dalam hadis. Maka alhamdulillah sangat beruntung orang yang umroh kemudian dilanjutkan ke Masjidil Aqsa. Tapi sekarang ini lagi rame-ramenya ya. Ya, Dok? Iya, lagi Masalah gawat, sedang gawat. sedang gawat. Tapi Dokter Wiwin kemarin sempat ke sana ya? Alhamdulillah ya Ustadzah, 2022 akhir sampai 2023 awal. Aman, Dok? Aman, waktu itu masih aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, karena di Masjidil Aqsa itu kan dibagi itu, ada yang beribadah agama mana, Yahudi, kemudian Islam. Moni? Enggak, itu kan di luar ya. Kalau yang tembok ratapan tuh di baliknya masjid. Baliknya masjid. Ya. Hmm. Yang sholatnya kita tetap di dalam masjid kan? Dalam Iya. masjid. Temboknya memang jadi satu ya, mengelilingi gitu, tapi kompleknya. Ya itu keutamanya, barang siapa yang sholat 2 rakaat di situ, dia keluar dari situ, maka diampuni oleh Allah, sebagaimana dia bayi yang lahir dari perut ibu. Jadi punya keutamaan-keutamaan dalam hadis itu. Sedangkan masjid-masjid yang lain, tadi kan disebutkan tidak diperkenankan. Karena satu, tidak ada keutamaan, yang kedua, khawatir dijadikan tabaruk untuk minta barokah masjid tersebut. Tidak ada. Monggo, ada pertanyaan kah? Pak baru ya, Ustazah? Ya, monggo. Dok. Mbak Uria, monggo. Keutamaan haji dan kepada siapa diwajibkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umroh yang satu ke umroh berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya selain surga. Muttafaq alaihi. Monggo paham, Bu Ria. Kalau ibadah umroh dari umroh pada saat umroh yang pertama dengan umroh kedua itu bisa menghapuskan dosa-dosa di antara waktunya. Tapi kalau haji mabrur, insya Allah di sini balasannya surga. Orang itu bulan Januari ini, umpamanya dia umroh. Kemudian Januari depannya pun berangkat lagi umroh. Selama 1 tahun seumpamanya orang tersebut punya dosa-dosa, maka ketika berangkat umroh, bergugurlanlah dosa-dosa yang setahun itu. Atau dia tiap bulan umrohnya. Gitu. Maka dari bulan ke bulannya itu, seandainya dia punya dosa, maka insya Allah dengan adanya melaksanakan umroh yang kedua, gugurlah dosa-dosa. Itulah fungsi bahwa umroh itu adalah menggugurkan dosa. Mudah-mudahan semuanya jamaah An-Nur bisa sesering mungkin untuk melaksanakan umroh. Amin, amin. Ustazah. Keluarga. Amin. Gimana, Dok? Umroh yang satu bulan Januari tahun ini.
umroh yang berikutnya itu 3 tahun. 3 Sama. tahun berikutnya. Berarti 3 tahun mundur ke belakang itu berguguran dosanya. Berguguran. Pokoknya mau 5 tahun sekali, mau 3 tahun sekali, begitu umroh gugurlah dosanya. Begitu umroh gugurlah dosanya. Itu dong. Itu termasuk dosa besar lah. Ya tetap kalau dosa besar itu kan harus ada tobat nasuha dulu. Dia bertobat nasuha, ya Allah, saya umpamanya mohon maaf, entah berbuat durhaka kepada orang tua ataupun dia melaksanakan perzinahan, ya diberhentikan gitu. Jangan diulangi lagi sama sekali. Maka ketika dia bertobat, begitupun sudah diampuni oleh Allah, apalagi diiringi dengan pembersihannya untuk melaksanakan umroh. Insya Allah gugur dan gugur dan gugur. Ustazah, baik mana? Kalau misalnya saya punya duit, saya umroh untuk diri sendiri supaya gugur dosa saya yang sebelum umroh dulu, atau saya mengumrohkan orang lain? Ketika mengumrohkan orang lain pun, apapun yang dilakukan sama. Kita pun mendapatkan kebaikan dari orang umroh tersebut. Di sini kan fungsinya umroh adalah menggugurkan dosa. Maka ketika mengumrohkan orang lain, insya Allah kita pun akan berguguran dosa. Loh, berarti dapat double dong? Iya, double. Ya, satu, dia bisa menolong orang yang belum umroh, ataupun orang yang umroh sadari keluarganya itu diumrohkan oleh kita, Allah akan memberikan pahala yang sama, bahkan berlipat ganda dari sedekahnya itu. Ya. Oh. Makanya orang yang kalau kita sudah sering umroh, ya melirik kepada keluarga yang belum umrohkan atau siapapun diumrohkan. Tapi kita harus punya ilmunya, artinya kita punya keyakinan bahwa Allah itu membalas. Ketika kita membiayai orang itu untuk berangkat umroh, berarti sama dengan kita yang umroh. Jelas sekali. Baik. Oke. Ya, Mbak Uria satu lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad?" Sabda beliau, "Ya, mereka diwajibkan untuk berjihad yang tanpa ada perang di dalamnya, yaitu haji dan umroh." Dari hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan lafaz adalah lafaznya, sanadnya sahih dan asalnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Maka dari itu, orang yang gugur perempuan, yang haji dan yang umroh itu termasuk syahid. Kalau meninggal. Kalau tidak meninggal bisa kembali lagi, pahalanya sama dengan orang yang berjihad. Kalau laki-laki ada peperangan, kalau perempuan tidak ada peperangan. Maka ketika perempuan melaksanakan haji dan umroh, maka dia sudah termasuk jihad. Itu perempuan itu yang tanpa perang. Makanya di dalam etika perang kan nggak boleh membunuh perempuan, membunuh yang sudah tua, membunuh anak-anak. Tapi Zionis ini bantu semuanya. Iya. Waduh. Iya. Monggo lanjut gimana? Pertanyaan kah? 731 Bu Vera. Dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang Arab Badui. Lalu orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang umroh. Apakah ia wajib?" Maka beliau menjawab, "Tidak. Namun kalau kamu berumroh adalah lebih baik." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Menurut pendapat kuat hadis ini mauquf, sedangkan Ibnu Abi meriwayatkan dari jalan lain yang lemah.
Gimana? Oke. Dr. Lia? Ya lebih utama gitu ya Bu. Kalau kewajiban nggak wajib, tapi itu lebih baik. Lebih baik ya karena menggugurkan dosa ya, Ya. tapi tidak wajib. Tapi sama dengan haji juga. Haji juga itu tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Tapi bagi orang yang mampu itu ya wajib. Gitu. Ya. Ya, insya Allah jelas. Monggo, Kalau Dr. Dia. umroh sekali, saat sebelum umroh berguguran umroh cuma sekali. Berguguran juga dok, menggugurkan dosa-dosa. Oh gitu ya. Ya double-double dok. Kalau kita melihat segi pengguguran dosa, pertama ketika kita berwudu pun udah gugur dosa-dosa yang nempel di badan kita, di panca indera kita. Kemudian kita melaksanakan Oke. sholat, dosa-dosa kita. Antara sholat ke sholat, zuhur, asar, yang 5 waktu itu penggugur dosa kita. Tapi kalau umpamanya tergugurkan dengan wudhu, sudah tergugurkan dengan sholat, karena tiap hari kita tidak pernah meninggalkan sholat. Kemudian kita umroh, ya kalau umpamanya itu sudah digugurkan oleh sholat dan wudhu itu, apalagi sedekahnya, apalagi lain-lain sebagainya kebaikan itu kan semuanya menggugurkan dosa. Maka insya Allah itu akan menambah pahala di sisi Allah, mengangkat derajat kita untuk di sorga. Lanjut. Oke. 733 Dr. Mimin monggo. Ya. 733 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud as-sabil atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah? Beliau bersabda, yaitu adanya bekal dan kendaraan. Hadis riwayat Ad-Daruqutni disahihkan oleh Al-Hakim, namun menurut pendapat yang kuat, hadis ini mursal. Apa artinya mursal, Ustazah? Mursal itu tidak sahih, dok. Oh, jadi ini maksudnya kalau kita ke Baitullah itu sebaiknya ada bekal dan ya. Walaupun itu ini hadis tidak sahih, akan tetapi dilihat dari segi makna didukung oleh keterangan yang lain, termasuk Al-Quran. Melaksanakan haji kalau dia mampu gitu. Ya, mampu ya mampu ilmunya, ya mampu bekalnya ya. Bekalanya gitu kan. Ada kendaraannya gitu ya. Tapi dahulu kan orang berjalan kaki ya Ustazah ke Baitullah tuh. Dulu dari Mekah dari Iya. Madinah, zaman Rasulullah. Iya. Berjalan. Iya. Dan dari Indonesia dulu sampai 6 bulan pakai kapal. Ya. Masya Allah, iya betul. Ya naik kapal. Naik kapal. Bahasanya. Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau sekarang ini sehari 11 Berguguran. Ya, gitu. Jadi maksudnya walaupun ini tidak dikatakan sahih hadisnya, akan tetapi isinya bisa diterima gitu. Iya. Keterangan. Gitu dong. Iya. Ya Ustazah. Monggo Dokter Dia. Haji anak kecil. Mbak Susi monggo. Lima ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan sebuah khalifah atau rombongan di Rauha. Lalu beliau bertanya, siapa rombongan ini? Para sahabat mengatakan, kaum muslimin. Lalu mereka balik bertanya, siapa engkau? Beliau jawab,
Rasulullah. Lalu salah seorang wanita dari kafilah tersebut mengangkat seorang anak dan berkata, "Apakah ini boleh berhaji?" Beliau menjawab, "Ya boleh, dan untukmu pahala." Oh, ini yang dimaksud anak, seorang anak ini apakah belum akil balik gitu ya, Ustaz? Anak belum balik. Belum balik ya? Ya, jadi anak yang belum balik boleh dia dibawa naik haji, melaksanakan manasik-manasik haji, boleh. Akan tetapi walaki ajrun, dan bagi kamu pahalanya. Kenapa? Karena anak yang belum balik itu belum punya catatan. Maka catatan kebaikan yang dilakukan oleh anak itu kembalinya ke orang tuanya. Termasuk kita sekarang ini, kita punya balita. Pokoknya dia belum balik. Baliknya laki-laki adalah 15 tahun di dalam Sahih Muslim. Baliknya perempuan adalah kalau dia mens. Nah, itu tandanya. Tandanya dengan haid gitu. Maka sebelum itu kita sudah melaksanakan pendidikan kepada anak di dalam masalah hal-hal yang dipardukan oleh Allah. Contoh, di dalam membaca Al-Quran, di dalam masalah pelaksanaan sholat, puasa. Kadang-kadang anak SD kelas 3, kelas 4 itu puasanya sudah full. Nah, anak itu belum punya catatan sebelum balik. Baiknya tidak dicatat, baiknya tidak catat. Akan tetapi baiknya itu kembali. Walaki ajrun, bagi kamu pahalanya. Nah, begitu sudah dia balik, sudah siaplah dia di dalam melaksanakan mengemban kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada dia. Ya, jadi sudah takaluf dia dalam hal itu. Maka ketika itu dia sudah siap di dalam melaksanakan ibadah dan dia sudah punya catatan. Maka ketika catatannya sudah dimulai, dia sudah lancar gitu. Bagaimana, Dokter Dia? Berarti kalau haji sebelum balik itu belum gugur ya kewajibannya ya. Artinya kalau ketika dia dewasa sudah balik, dia mampu, dia wajib haji ya. Ya, wajib lagi haji. Harus melaksanakan haji lagi. Jadi kan karena dia tidak punya catatan. Dulu kan pernah haji lagi kecil. Ya, itu kan untuk wanitanya akhirnya nanti. Makanya begitu sudah balik dewasa. Adapun masalah biaya, mau dikasih oleh orang tuanya, oleh saudaranya, nggak masalah. Tapi begitu dia sudah balik, walaupun pembiayaannya itu dari orang lain, bukan dari hasil sendiri, tetap dia dicatat sebagai sudah melaksanakan haji. Ustazah, ini ada guyonan orang Madura itu. Jadi kalau hajinya itu bukan hasil jeripaya sendiri. Contohnya suami saya dulu haji pertama itu dibiayai oleh pemerintah karena petugas haji. Nah, itu dikatakan tidak sah katanya gitu. Nah, ini guyonan yang apakah ada dasarnya ya, Ustazah? Sah. Kenapa enggak sah? Diberangkatkan siapapun, dan kita memberangkatkan pun yang memberangkatkan insya Allah sama pahalanya dan sah hajinya. Atau hajinya itu hadiah dari prestasi apa saja, sah hajinya. Nah, Allah mengundang kan dari mana saja, Allah maha mampu gitu. Sah. Monggo, Dokter Dia gimana? Baik. Lanjut ya. Tapi tadi ada hubungannya dengan tadi, Ustazah. Kan ketika kecil dihajikan orang tua ya. Setelah dewasa dia harus haji dengan biaya sendiri gitu maksudnya. Nah, harus berangkat lagi itu karena waktu kecil dia nggak punya catatan. Tapi kalau dia balik kan punya catatan. Yang membiayain siapa aja ya terserah. Qadarullohnya dari mana. Ya. Terima kasih, Ustazah. Ya, Dokter Dia. Menghajikan orang lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Al-Fadl bin Abbas diboncengkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika haji wada dan berada di Mina. Lalu datang seorang wanita dari Qatsam. Fadl pun memandang wanita tersebut, dan wanita Qatsam itu juga memandang Fadl.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajah Fadl ke arah lain. Wanita itu kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya turun ketika bapakku sudah tua renta. Dia tidak mampu duduk di atas kendaraan. Maka bolehkah saya berhaji untuknya?" Beliau menjawab, "Ya." Hal itu beliau katakan ketika haji wada. Membadalkan Jadi ini boleh. ada dua peristiwa ya. Jadi ini si Fadl itu ngeliatin itu nggak boleh ya. Ngeliatin cewek Ya. itu makanya dipalingkan ya. Ya. Jadi dua-duanya yang manusiawi ya, begitu melihat yang ganteng pun melihat yang cantik. Jadi bertemulah dua pandang. Maka ya itu Islam dikatakan di dalam Qur'annya, maka hendaklah kamu menundukkan pandanganmu, itu maksudnya. Jangan saling Oke. memandang, nanti timbul syahwat dan dari situ tergambarlah lain-lainnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua hukumnya bahwa seorang perempuan tadi kan bertanya, ini turun wajib haji itu sekarang tapi posisi bapaknya sudah sepuh, bagaimana kalau saya yang menghajikan? Boleh enggak? Boleh, kata Rasulullah. Tapi dengan syarat, dari hadis lain, si anaknya itu sudah haji dulu. Gitu. Dia sudah melaksanakan haji. Maka boleh dia menghajikan orang lain. Apa kewajiban harus haji lebih dulu itu wajib atau? Wajib Atau dong. boleh? Dia Wajib. harus, ya. Dia harus melaksanakan haji dulu, baru dia bisa melaksanakan haji untuk orang lain. Oh. Tapi laki tidak harus dihajikan dengan laki ya? Enggak, ini kan perempuan. Bapakku Iya. perempuan tadi. Jadi boleh. Oke. Terus kemudian tidak perlu keluarga ya? Tidak keluarga pun boleh. Kalau di sini kan tadi si anaknya ya, bapakku kan. Nanti Iya. anak menghajikan. Oke. Terus kalau orang lain. Orang lain juga kan ada di dalam hadis umum itu al-muslim akhul muslim. Muslim, seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lain. Berarti masih saudara. Sudah pasti insya Allah seiman gitu kan. Apalagi kepada suaminya siapa aja gitu. Yang penting dianya sudah melaksanakan kewajiban haji, kemudian dia menghajikan orang lain, membadalkan. Boleh, jadi ada badal haji. Oke. Lalu pernyataan hal itu beliau katakan ketika haji wada itu ada ada kekhususan tertentu apa atau hanya karena menunjukkan bahwa ya sedang lagi ini keterangan ini atau Rasulullah menerangkan bahwa boleh dibadalkan haji oleh orang lain diucapkan pada waktu Rasulullah melaksanakan haji wada, haji terakhir. Setelah itu Rasulullah kan tidak haji lagi, wafat. Gitu. Paham, Ustazah. Ini hanya keterangan menerangkan saja. Ngomongnya itu pada saat itu, tapi bukan berarti apa-apa harus. Enggak berarti apa. Susun apa gitu ya. Pas Rasulullah melaksanakan haji wada gitu. Oh, ya. Baik. Kembali ke Mbak Uria. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang wanita dan Juhainah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji, namun belum sempat berhaji, beliau sudah wafat. Apakah saya harus berhaji untuknya? Beliau menjawab, ya, berhajilah untuknya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu menanggung hutang, bukankah kamu yang akan membayarnya? Bayarlah hutang dengan Allah, sesungguhnya hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Dari hadis riwayat Al-Bukhari. Paham, Buria. Kalau ini bernazar mau haji tapi belum kesampaian, jadi kayak anaknya
menghajikan. Nah itu kalau nggak bernazar, Ustazah bertanya. Nggak perlu, Oke. karena masalahnya ibunya nazar. Jadi nazar itu biasanya di Islam itu ada kalimat demi Allah saya tahun depan ini mau haji. Ya udah, kalimat demi Allah ya harus dia berarti mengatasnamakan Allah dia untuk melaksanakan hajinya, berarti dia punya utang. Oh, Enggak, nazarnya dengan lafaz ada demi Allah. nah, kalau nazar itu biasa itu nazar ataupun janji kan kalimatnya demi Allah tahun depan saya mau haji. Tahunya bulan depannya itu kan belum kesampaian bulannya haji, tapi sebelumnya sudah meninggal. Nah, berarti si orang yang tadi berhutang kepada Allah. Maka di antara keluarganya harus ada yang membadalkan, karena itu adalah merupakan hutang kepada Allah. Gitu. Gugur dosa itu kecuali hutang ya, ya? Gugur dosa apa, Dok? Kalau umroh ke umroh itu kan gugur dosanya gugur, termasuk dosa hutang ya. Kecuali ya. Kecuali hutang, iya. Ya. Kecuali hutang kepada sesama manusia. Kalau kepada beres, tapi sesama manusia tetap hutangnya itu. Jadi walaupun jihad pun ada hadis, walaupun itu orang jihad gugur di medan perang, tapi dia punya hutang, tetap di hadapan Allah itu harus diselesaikan hutangnya itu. Kecuali kalau ada keluarganya yang memang mau menutupi hutangnya itu, mau melunasinya, insya Allah beres. Teman saya punya hutang sama saya, tapi terus nggak tahu kemana rimbanya begitu. Kecuali saya memaafkan hutangnya, ya ini ya tetap punya hutang ya. Dokter menginfakannya ya, umpamanya orang itu pinjam ke dokter 100.000, kemudian dokter infakan gitu kan kepada dianya. Udahlah, enggak saya tagih untuk dia aja, saya sedekahkan untuk dia aja. Gugur ya. Di hadapan Tapi Allah. kalau saya enggak menggugurkan, dia tetap punya utang ya? Tetap. Jadi nanti kalau meninggal, mohon maaf, dipertemukan dengan orang tersebut, si orang tersebut harus membayar kebaikan sebanyak utangnya tadi. Maka kalau dia tidak punya kebaikan, dosa jenengan dilimpahkan kepada orang tadi. Nah, makanya pembelajaran bagi kita di dunia ini, usahakan jangan punya utang. Usahakan, berat. Kalau pinjamnya ke bank, banknya sudah tutup. Kan biasanya suka melibatkan keluarga yang akan bertanggung jawab untuk melanjutkan. Iya, melanjutkan. tapi maksudnya banknya sudah tutup. Kan dulu itu ada bank-bank yang tutup. Misalnya waktu ikrarnya saya baru gimana? tahu kalau niaga itu ternyata sudah tutup. Jadi saya kepikiran, misalnya ada orang punya utang di bank niaga, terus bank niaganya sudah tidak ada gitu. Ya, itu kan instansi. Nanti hubungannya dengan barangkali masih ada kaitannya, itu sistemnya bagaimana gitu kalau seperti itu. Walau alam, kan ada peraturannya mungkin, Dok. Oh iya, kalau enggak tahu ya, kalau enggak tahu ya sudah ya. Sudah. Uang saya di bank niaga itu ya enggak kembali ya, uang banknya sudah pindah tangan, tabungan saya lupa enggak saya ambil ya hilang kok. Nah, mohon maaf. Niaga kan masih ada. Enggak ada, niaga diganti OCBC. Masih bisa diteruskan. Oh, diteruskan. Iya. Saya karena pakai niaga, karena saya pakai niaga. TNB niaga masih ada. Bojoku hilang kok. Bojoku tabungannya bojoku hilang di niaga. Dokter apa, bank niaga itu CIMB bukan? Iya, CIMB. Iya, tapi barusan suami saya bilang kalau uangnya hilang kok, uangnya hilang kok, tidak dilanjutkan. Enggak, biasanya kalau bank punya catatan, dokter ya, iya, itu bisa diurus. Iya, bisa diurus. Enggak, maksud saya enggak, bukan urusan tabungan. Bukan urusan tabungan, saya cuma mau misalnya kalau tabungan bisa hilang, apakah hutang itu juga seperti itu, ditanyakan ke siapa begitu loh. Atau secara Islam bagaimana? Yang saya permasalahkan itu hanya sekedar contoh aja itu tadi. Kalau di bank itu biasanya ada kontraknya,
Ustazah, kalau misalkan kredit card itu kalau apa namanya nasabahnya meninggal itu otomatis ada asuransi yang menutup Dari memutihkan yang tagihan bagian sebelumnya. Iya, ada asuransinya. Iya, dianggap biasanya gitu. Tapi ada juga sistemnya dibebankan kepada keluarga juga. Nah, itu makanya kalau pinjam seperti itu harus teliti. Menurut Ya, Rasulullah kita belum ada sesuaikan bangok dengan ya. iya, teliti sesuai dengan Islam apa enggak kan gitu. Kalau selama itu mengikuti aturan Islam kan tidak masalah. Banyak kan sekarang kan asuransi kan apa namanya kredit itu seperti itu mengikuti. Kalau kita niat menabung dengan tujuan ingin mendapatkan bunga, itulah yang dikatakan penekanannya ke riba. Tapi kalau kita niatnya menabung ingin mengamankan saja, maka kita tidak pikir masalah bunganya. Berarti itu insya Allah tidak termasuk kategori riba. Tapi kan dengan sistem yang memang sudah berjalan, walaupun kita tidak ada niat seperti itu, tapi kalau umpamanya tabungannya sekian juta, sekian ratus kan mesti ada gitu kan bunganya itu. Nah itu bagaimana menurut Islam? Tetap itu dikatakan riba juga, akan tetapi nanti bunganya itu dikasihkan aja kepada siapa gitu. Tapi tidak diniatkan sodako. Saya akan sodakokan ini, nggak usah kita sodakokan, langsung kasihkan aja. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada pula yang berpikir gini, ya kan bank itu uangnya berputar, maka saya menabung itu ya seolah-olah saya nanam saham itu umpama gitu. Jadi nanti ada penghasilan atau bagi hasil yang memang ditentukan oleh bank itu. Tapi kan di ikrarnya itu tidak jelas, tidak seperti itu, cuman pemahaman sepihak aja. Wallahu alam dok, itu yang penting amannya aja kita. Ya. Siap, Ustazah. Monggo, lanjut. 738 satu lagi terakhir. Bu Vera, monggo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, anak kecil mana saja yang pernah menunaikan haji, setelah baliknya ia wajib menunaikan haji lagi. Mana saja yang telah menunaikan haji lalu dimerdekakan, maka ia wajib haji lagi. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dan Al-Baihaqi. Para perawinya adalah orang Sihoh, namun diperselisihkan tentang kemarfu'annya. Tapi yang mahfud terjaga adalah mauhuf. Ini yang tadi Ustaz jelaskan ya. Jadi tanyakan, iya. Ya, jadi mengulangi kembali pada saat balik. Termasuk bagi budak zaman dulu. Sekarang nggak ada budaknya ya. Iya. Mereka semua insya Allah. Nah, Ustazah ini kan sama saja, misalkan bos kita memberangkatkan haji kita, ya kan? Ini berarti kan kita apa namanya? Artinya biayanya semua ditanggung oleh bos kita. Berarti kita terkena lagi wajib haji sendiri gitu kan maksudnya? Bukan, kan kita sudah dewasa. Gitu. Jadi ketika kita sudah dewasa, diberangkatkan oleh siapapun, kita punya catatan tersendiri, pahala. Kemudian orang yang memberangkatkan pun mendapatkan pahala. Kita 100% pahala dari haji, yang memberangkatkan pun 100% dari hajinya itu. Sama. Tapi kalau anak kecil yang diberangkatkan, ya si anak kecil tidak punya catatan, kembali kepada yang membiayai tadi. Maka begitu sudah dewasa, berangkatlah, harus ada kewajiban. Jadi belum gugur kewajibannya gitu. Kalau memang dia mampu, kalau nggak mampu ya nggak wajib. Monggo, Dokter Diah bagaimana? Iya. Budak bukan pegawai, Mbak Susi. Budak bukan pembantu juga. Artinya kita kan nggak dapat apa namanya istilahnya bukan jeripaya kita itu seolah-olah apa namanya
uang rezeki durian runtuh kan gitu. Tidak Iya, sengaja. betul, Tahu-tahu suami betul. saya dulu, sana berangkat gitu. Suruh daftar-daftar nggak bisa langsung berangkat gitu. Jadi Sah, bukan uang pribadi yang kita tabung. sah. Sah ya, alhamdulillah. 2 kali. Dia dengan adanya diberangkatkan orang kan dia dianggap mampu gitu kan. Mampunya itu kan kuasa. Entah mampunya itu diberangkatkan orang, dibiayai siapa gitu kan. Gitu. Gak mesti nabung sendiri. Ya gitu aja. Sampai-sampai pahalanya. Jadi tertulis maksud saya itu, tercatat. Jelas, dokter gimana? Iya. Nah, jadi rupanya Mbak Susi itu apa namanya yang tadi itu loh, haji itu kan mampu tadi itu loh ya. Mampu itu ya mampu uangnya, ya mampu waktunya, ya mampu ilmunya. Kalau anak kecil ilmunya jelas enggak. Ya toh uangnya ya Udah pasti uangnya enggak, waktunya ya itulah bisa. Cuma berarti yang lebih utama itu adalah ilmunya ya, Dok. Ilmunya ya Ustazah ya. ya. Kalau sudah dewasa itu kan dihajikan oleh siapapun itu uangnya menjadi tidak dianggap mampu juga ya. Ya, kalau dibiayain oleh orang itu termasuk mampu dia. Kan itu sudah sedekah dari Allah lewat orang tersebut. Jadi itu udah Allah yang memberangkatkan siapapun, uangnya dari manapun. Gitu. Udah termasuk mampu, dipanggil oleh Allah. Makanya ada orang yang berpendapat gini, bukan masalah mampu dan tidak mampunya loh ya katanya. Ada yang mengatakan gitu. Itu adalah haji itu panggilan. Jadi boleh jadi orang itu tidak mampu, kalau Allah sudah memanggil haji, berarti dia bisa berangkat. Yaitu diantaranya dibiayai oleh orang. Berarti kalau anak kecil tadi mampunya itu ilmunya ya. Dan yang jelas belum punya catatan. Belum punya catatan. Oke, baik. Ya Ustazah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita ini membawa kebaikan bagi kita dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan semoga kita dirahmati. Semoga kita dijadikan oleh Allah semuanya husnul khotimah, juga keluarga kita pun demikian. Astagfirullahaladzim wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.